Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam acara Bisa Bincang Santai, Buleleng dan Bali. Patut kita berbangga karena salah satu putra terbaik Buleleng, yaitu Made Subur SH, masuk dalam top 100 pembawa perubahan Indonesia. Harus diakui bahwa ketika Pak Made Subur sebagai Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng, banyak sekali terobosan-terobosan dilakukan demi kemajuan desa. Untuk lebih jelasnya, ayo kita bertemu dengan Pak Made Subur SH di rumahnya sendiri. Om Swastiastu. Woi, Om Swastiastu, Rajang Rauh. Nah, kita saat ini sudah bersama Pak Made Subur untuk berbincang-bincang seputar penghargaan yang luar biasa yang diterima oleh beliau. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar, Pak? Sehat selalu, Astungkar. Ya, syukur alhamdulillah gitu ya. Jadi dalam artian satu sisi kita dalam acara bincang santai ini, jadi penghargaan yang Pak dapatkan bahwa ada penghargaan Pak ini dari 100 pemimpin Pak, masuk 10 besar di sini, Pak. Pertanyaan kami, Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah diberitahu bahwa Bapak masuk dalam top 100 pemimpin pembawa perubahan Indonesia? Baik, terima kasih. Pertama, kami tidak pernah ibarat mimpi. Ibarat mimpi, kenapa kami sendiri sebenarnya bekerja tanpa pernah mengharapkan sesuatu yang diberikan karena kami bekerja dengan ikhlas. Nah, sudah barang tentu dari proses ini karena kami perpanjangan tangan Bupati. Ini juga sudah erat hubungannya karena kami dibimbing oleh Bapak Bupati, sehingga apa yang kami lakukan dalam rangka percepatan pembangunan di desa, kami harus punya inovasi-inovasi. Jadi kebetulan juga Astungkare, karena kami juga sudah mempunyai sertifikasi terkait dengan kami menjadi tutor nasional, sehingga kami mengajak teman-teman di seluruh Indonesia juga, termasuk di Jawa Tengah kemarin, kemudian di Kalimantan, di Pasir, kemudian kemarin, termasuk juga banyak teman-teman SKPD lain datang ke kami, ke Buleleng, sambil berwisata, juga dia mencari ilmu, dan kami berikan. Karena ilmu ini tatkala kita berikan, maka akan membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Jadi studi banding, termasuk juga kami sudah ada terobosan-terobosan melalui 4.0, ada Bumdes di Panji, sudah zaman digitalisasi sekarang. Kami jawab pelan-pelan. Kemudian bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat desa dalam rangka konsep desa membangun. Jadi konsep membangun di situ ada yang disebut dengan potensi, one village, one product. Nah ini jadi penting. Sehingga harapan kita desa dengan konsepnya Pak Jokowi membangun, kemudian dari Pak Gubernur Nangun Saketelo ke Bali, kemudian Bapak Bupati Buleleng membangun kabupaten dengan sejahtera, masyarakat yang berdesa, dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita linearkan. Sehingga kami diberikan kepercayaan oleh Pak Bupati menjadi Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa, sudah barang tentu kami bergerak dengan kepala desa. Jadi sehingga kami harapkan seluruh desa yang ada di Buleleng, jadi memahami apa sih potensi yang dia miliki. Nah, ini harus kita kembangkan untuk apa? Menjawab kemiskinan, menjawab ekonomi, menjawab bagaimana harapan kita desa menjadi sebuah daya tarik tatkala ini dikembangkan dengan baik. Nah, sudah barang tentu ini perlu dibuat sebuah manajemen yang disebut dengan rencana kerja pemerintah desa, kemudian dituangkan dalam RKV-nya, dituangkan dalam rencana tahunan yang dituangkan dalam APBD desa. Itu ada pertanyaan kami juga, Pak, tadi sudah dikatakan dari 10 ini bahwa Pak pemberdayaan desa ini sangat, Pak, dulunya ada di sana, Pak. Namun pertanyaan kami ada juga, pernah nggak Pak terpikirkan akan mendapat apresiasi atas karya Bapak secara nasional seperti ini, Pak? Pertama kami bersyukur dulu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini mungkin sudah takdir kan. Kami tidak pernah mimpi mengharapkan sesuatu karena kami bekerja ikhlas. Ikhlas, kami ngayah ngabdi untuk masyarakat. Kalau kami mau kaya di Kalimantan dulu kaya. Kami pertama bersyukur bisa diterima di Kabupaten Buleleng.
maka tugas kami adalah bagaimana kita membangun Buleleng ini ke depan. Nah, sudah barang tentu karena kami punya atasan, punya pimpinan, kami tetap berdasarkan petunjuk-petunjuk Pak Bupati, kita lakukan terobosan-terobosan inovasi, termasuk kami juga semenjak kami jadi kepala dinas bahwa kami sudah bisa menetapkan bahwa kawasan Baliage menjadi kawasan strategis nasional. Iya, betul. Kemudian inovasi-inovasi lain melalui penguatan BUMDes, ya, Badan Usaha Milik Desa, karena melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa nanti akan terbuka peluang kerja bagi masyarakat desa. Kemudian di situ akan bisa menjadikan sumber pendapatan bagi desa. Ya, yang kita khawatirkan nanti, tatkala dana desa ini tidak ada, maka desa akan susah membangun. Oleh karena demikian, ayo bangun desa. Dengan apa? Semua stakeholder yang ada di desa. Ya, jadi betul. Membangun desa menjadi tanggung jawab kita bersama. Seluruh masyarakat desa berkewajiban untuk membangun desanya karena dia punya spirit hidup, lahir, hidup, mati di desa. Pak Made, kalau boleh tahu dan bisa diuraikan secara singkat terobosan-terobosan apa yang Pak lakukan selama ini, Pak? Yang pernah Pak lakukan selama ini, Pak? Baik, terima kasih. Pak Patut, kami semenjak dulu jadi sekretaris, kami mengikuti pelatihan menjadi POT tingkat nasional. Kemudian kami, terobosan kami mencoba dulu, pertama kami diberikan kepercayaan oleh provinsi untuk mengajar kepala desa seluruh Bali. Dalam rangka pemahaman Undang-Undang 6/14 tentang desa. Karena filosofi Undang-Undang 6 itu sebenarnya bagaimana menjadikan desa itu sebuah pemerintahan. Di situ ada kepala desa, ada BPD. Ini harus sinkron, termasuk juga sinkronnya dengan kelembagaan-kelembagaan yang ada, termasuk desa adat dan sebagainya. Kami cukup merasa berbangga karena dulu kami diberikan kepercayaan oleh Bapak Kadis Provinsi Bali, Pemberdayaan Masyarakat Desa Bali, zamannya Pak Lihanyane. Kami mencoba memfasilitasi desa yang ada di Pecatu, yang dulu antara desa adat dengan desa dinas itu tidak sinkron, potok-potokan terkait dengan aset. Nah, kemudian setelah kami fasilitasi, kami berikan motivasi sehingga sekarang desa Pecatu itu punya PAD kurang lebih 47 miliar. Ya, itu artinya apa? Ini sebuah bagaimana menggabungkan sebuah kekuatan ini menjadi satu. Nah, di situ kami berbangga, termasuk juga Kutuh, ya. Kutuh juga sudah 37M yang dulu pertanian nelayan, ya, karena dia belajar dari Pecatu, ya, itu sudah bisa berkembang. Nah, termasuk desa-desa lain di Buleleng juga punya Desa Tajun, Desa Tunjung, Sebentar Panji, Wandagiri, dan kami coba dari inovasi-inovasi coba mencari juga fasilitasi ke Kementerian Desa. Ya, termasuk kami semenjak jadi kepala dinas langsung kami dapat hadiah dari Kementerian Desa kawasan strategis nasional, ya, yang ada di Baliage. Ini kawasan Baliage namanya. Kemudian kita mencoba mengembangkan sebuah destinasi desa wisata yang ada di Buyan. Nah, ini sudah barang tentu sekarang dengan kondisi saat sekarang itu sangat luar biasa. Belum lagi kami mengembangkan produk unggulan lokal Wonogiri. Nah, di situ ada kopi di tengah hutan, termasuk semua hutan yang ada di Kabupaten Buleleng kami fasilitasi untuk menjadi hutan desa. Dan beberapa desa sudah sekarang izinnya keluar. Kebetulan kami juga saling komunikasi dengan Pak Dirjen dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan. Jadi proses izin ini boleh kami sampaikan untuk Buleleng ada prioritas. Nah, kenapa kami harus mohonkan hutan desa ini? Karena untuk menjawab orang miskin. Bagi orang-orang miskin yang punya lahan, harapan kami ini bisa diberdayakan di masyarakat untuk apa? Memanfaatkan tegakan yang ada di kawasan hutan. Apalagi kawasan hutan itu hutan produksi. Ini sangat luar biasa, kan? Kemudian di situ ada objek wisata. Contohnya kayak di Wonogiri. Wonogiri yang terjadi sekarang itu pendapatan per bulan 130 juta per bulan. Berarti di situ ada multi efek player yang ada, orang berjualan, kelompok darwisnya, ojeknya jadi, semua jadi. Nah, ini harapan kita pelan-pelan di semua destinasi yang ada di kawasan hutan, termasuk juga air Pamsismas. Dan kami mencoba juga setelah menjadi kepala dinas, pertama kami bersinergi dengan PLN. Semua desa harus teraliri listrik. Sudah terjawab.
Kemudian air. Ya. Sudah juga. Ini berkat juga siapa? Di Bapak Bupati dengan program-program BKK-nya untuk Pamsismas. Harapan kita dengan air masyarakat ini tidak akan terjadi mungkin sakit dan sebagainya. Ya. Ini Pamsismas sudah jalan. Jadi program-program ini kita sambung bersambut. Kemudian kami juga selalu melalui kegiatan inovasi ini bagaimana bisa ekonomi kreatif masyarakat ini tumbuh. Ya. Sehingga kami juga ada slot untuk RIP, program RIP itu dari pemerintah Kanada lewat Bappenas. Kami dilombakan pada 60 kawasan pedesaan di seluruh Indonesia. Astonggare, Buleleng dapat juara 1 ya. Nah ini hadiahnya 1M. Nah ini kan biasa, ya. Kalau 1M sudah berkembang di desa Baliage, maka ini akan menjadikan ekonomi akan tumbuh. Ya, Nah di samping itu juga kami lagi memimpin terus ya potensi-potensi yang ada di desa, termasuk juga gula aren. Ya kebetulan kami punya teman Profesor Edi dari UI, dia mengharapkan untuk ekspor gula aren baik cair maupun gula semut. Kemudian kopi juga. Ya kami sekarang lagi inventarisir secara sustainable. Ini harapan kami bahwa ke depan pertanian ini menjanjikan. Iya. Betul. Jadi kami adalah dari sarjana kambing satu misal karena kami ngubur kambing gitu. Kemungkinan dari sarjana kopi dan sebagainya. Kenapa? Ini harus kita sekarang mulai berpikir ke depan pada generasi kita supaya ada petani menjanjikan. Iya, betul sekali. Betul Nah, sekali, karena Pak. usia petani sekarang rata-rata umurnya 40. Mungkin lagi 20 tahun sudah nggak ada. Kasihan. Maka apa? Nah, ini harus kita ada sesuatu inovasi yang harus kita lakukan bahwa pertanian ini menjanjikan. Apalagi kebijakan Pak Bupati sekarang ini dengan buah lokal. Dengan buah lokal, maka apa? Termasuk kami, mungkin di pekarangan kami budayakan ya tanaman-tanaman buah lokal, kita mengadakan pembibitan pepaya California, jeruk dan sebagainya. Nah ini kami berdayakan tanaman-tanaman yang ada di pekarangan ini. Minimal kami nggak pernah beli lombok, karena lombok kami sudah setiap hari metik. Nah, jadi pekarangan ini dengan pulibet, dengan apa sebagainya. Termasuk juga di Sambangan kami berikan juga dana, itu di samping juga daya tarik wisata, kita untuk membuat kelompok-kelompok menjadikan kampung Sambangan ini menjadi kampung hidroponik. Karena di situ air banyak, sehingga kita nggak perlu lagi mengolah lahan, tapi kita berdasi bisa menghasilkan sayur. Luar biasa. Nah ini kampung hidroponik kita kemarin difasilitasi oleh Kementerian Pusat itu 1,5 miliar. Kemudian Wonogiri dengan pengelolaan kopi Arabikanya 1,5 miliar. Kemudian kawasan Baliage homestay-nya, restoran, rumah pajak itu kurang lebih 800 juta juga. Ya kemudian banyak ya. Jadi BUMDes juga kita support masing-masing BUMDes untuk pengelolaan potensi air minum. Masing-masing BUMDes itu ada 100 juta. Ini sambil jalan. Jadi Pak Sarjana, harapan kita BUMDes ini bisa membuka peluang kerja. Iya, betul. Ya, Betul sekali, dengan betul peluang sekali. kerja nanti ada divisi unit. Unit simpan pinjam, unit pertokoan, dan pertokoan sudah berjalan. Yang kita coba adalah bagaimana pertokoan ini berjalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di desa. Hasil produk UMKM bisa dipasarkan di sana. Tatkala ada orang lagi susah, maka BUMDes harus turun. Karena orang meninggal. Jadi nggak perlu lagi bingung-bingung karena punya BUMDes, nanti BUMDes bisa membiayai bantannya, kebutuhannya. Tapi hasil nanti dari hasil dia melakukan itu disetor lagi ke BUMDes. Sehingga mungkin kami sudah mencoba itu ada keuntungan yang diterima tatkala lagi orang berduka dan sebagainya. Ini kita coba di semua BUMDes nanti ada divisi-divisi, ada pasar desa, kemudian ada pariwisatanya, betul, kemudian jasa trekking banyak sekali, dan kebetulan kami sekarang lagi intens fokus kepada pengembangan kawasan perhutanan sosial. Jadi ada sekarang Ambengan sudah bisa buat dupe, Panjanom sebentar lagi dupe, kemudian Panji Sambangan itu budidaya madu. Itu kami tetap fasilitasi melalui BSKL. Kemudian tetap juga kami fasilitasi, dan rencana kami juga ke depan ini kita akan bersinergi juga dengan Kementerian Koperasi. Semua harapan ini semua gayung bersambut. Nah, Astonggare juga mudah-mudahan dalam waktu dekat ya sesuai dengan visi misinya Pak Bupati ya di akhir masa jabatan sudah dapat dilihat keberhasilan yang dilihat dari desa. Karena desa sekarang sudah pemerintahan, maka desa harus dilihat untuk membangun desanya. Jadi konsep desa membangun, maka desa harus melakukan sesuatu untuk di desa. Terasa demikian.
Ini kopi Wonogiri. Wonogiri Pak Made. Ya, kopi Luar biasa. Wonogiri. Rasa Kita kopinya harus pekat sekali nih Pak Made. Mencintai produk lokal. Iya. Sebentar kita juga kembangkan Sepang, kopinya Sepang, karena kawasan hutan di situ ada 600 hektar kopi. Dalam 1 hektar 2 ton. Nah, ini kita akan kembangkan menjadi produk perhutanan sosial. Iya, iya Pak Made. Di tembok Jambu Mente. Ya, udah, kita akan kembangkan terus. Pertanyaan kami yang terakhir Pak Made, apa sih pesan Bapak kepada pejabat baik secara formal maupun non formal serta generasi yang mudah dicerna Pak Made? Baik, terima kasih. Sederhana sih ya, bahwa pertama kita bersyukur dulu Pak. Bersyukur, jangan terhenti ya. Yeah. Kemudian lakukan sesuatu dengan ikhlas. Ya, karena kami selalu bekerja dengan prinsip itu. Bersyukur, lakukan dengan ikhlas ya. Kemudian apabila kita melakukan dengan ikhlas, maka Tuhan akan selalu mencari kita. Yeah. Harapan kami kepada seluruh masyarakat, kepada pemimpin yang ada di Indonesia. Jadi dengan konsep membangun dari desa sesuai dengan spiritnya Pak Jokowi, ya. Maka tatkala desa ini maju, maka beban pemerintah kabupaten, beban pemerintah provinsi, beban pemerintah pusat akan menjadi ringan. Ya. Karena apa? Amanat daripada undang-undang ini memberikan kewenangan kepada desa untuk mengurus seluruh kepentingan warga masyarakat. Jadi bila perlu tidak ada masyarakat miskin di desa. Ya, betul, bila perlu mungkin programnya mungkin S2 semua. Nah, ini hanya kita mengulang lagi masa lalu. Bila perlu orang dari luar belajar ke Indonesia. Betul. Nah, spiritnya apa? Ya desa ini harus kita bangun dengan one village one produknya, sumber daya yang ada, peran desa adatnya bagaimana, ini harus sinkronkan. Jadi harapan kita ke depan antara desa adat dengan desa dinas ini menjadi satu kesatuan. Tidak ada di Indonesia. Cuman justru orang Jawa Tengah kemarin kami dengan Pak Dirjen diundang memberikan fasilitasi terhadap bagaimana peran adat dan budaya Bali menjadi ikon dunia. Karena terus terang saja Bali nggak bisa dikalahkan dengan daerah lain. Nah, kami ini coba bawa, tularkan ke Jogja, tularkan bagaimana sih adat budaya ini menjadi soko guru menunjang pelaksanaan kearifan lokal yang ada. Iya, betul. Ini penting. Nah, itu pesan kami, mudah-mudahan ayo dalam rangka membangun Indonesia ini dari pinggiran, maka kepada generasi muda, kepada yang sarjana jangan takut nganggur, ayo kembali ke desa, bangun desanya gitu. Yeah. Karena kita adalah orang desa yang lahir, hidup, mati akan di desa. Bupati pun orang desa akan pulang ke desa. Gubernurnya orang desa akan pulang ke desa. Gak mungkin, ya semua. Jadi oleh karena demikian kita ngajak. Yeah. Ayo para pemimpin semua, ya kalau memang bisa menyisihkan dan sebagainya, ayo. Dan kami juga melalui Bumdes, ya nabunglah di Bumdes gitu. Jangan ngakunya sehingga apa? Bumdesnya uang ini bisa diputer. Tatkala punya uang lebih banyak, jangan tabung di bank, tabung di Bumdes. Tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana manajemen Bumdes ini harus bagus. Ya, karena itu diawasi oleh pemerintah desa sama BPD. Jadi tatkala ini jalan, maka masyarakat Bali pada umumnya, ya pada khususnya Buleleng gitu, saya yakin ya, mungkin dalam waktu nggak usah lama, 2 tahun udah pasti akan terbang. Jadi go internasional, maka orang akan datang ke Buleleng. Luar biasa tokoh kita kali ini, dan itu dibutuhkan dengan pengakuan secara nasional terhadap karya beliau. Semoga figur Pak Made menjadi inspiratif dan semangat bagi kita semua, terutama bagi kaum muda untuk tidak henti-hentinya berkarya. Kerja. Dan kerja. Bangun dari desa. Demikian bincang-bincang kami dengan tokoh nasional Bapak Made Subur. Kita berjumpa di acara bisa yang lebih lanjut. Om Santi Om.